Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan alat dan bahan untuk membuat perlengkapan keterampilan tata rias pengantin Solo Putri. Dan inilah alat dan bahan yang dibutuhkan: karter, pulpai, gunting, penggaris, kemudian nanas, kemudian melati dan katil, dan jarum, benang, kemudian janur yang masih segar dan yang masih berwarna. Yang pertama, saya akan membuat keterampilan melatih cara merangkai bawang sebungkul untuk tata rias pengantin Solo Putri. Ambil katil. Nah, ini gagangnya dipotong terlebih dahulu. Dan ambil jarum yang udah dimasukkan benang. Ya, kita tusukkan. Ini cara nusuknya. Kenapa nusuknya di sini? Karena biar tidak lepas. Kalau nusuknya di gagang, pasti akan terlepas. Ini. Kemudian setelah itu diikat, ya. Ikat yang kencang. Sampai benar-benar kencang. Kemudian ini hasilnya seperti ini. Kemudian diberi tutup, ya, sambil melati yang udah setengah mekar untuk tutup kantilnya. Kemudian selanjutnya membuat bawang sebungkul. Dalam membuat bawang sebungkul ini, satu bungkulnya kita membutuhkan melati sebanyak 6 bungkul. Tekan melati sebanyak 6 bungkul. Ini tusuk, nih. Ya, cara menusuknya nih, ya. Saling, nih. Saling perhatikan ya caranya. Kita tarik. Dan ambil lagi. Seperti tadi, ya. Ya, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam sela-sela benang. Masuk ke dalam sela-sela benang. Dan masih sepasang lagi karena membutuhkan 6 bungkul. Harus cari melati yang besarnya sama. Melatinya ini harusnya membutuhkan melati yang tidak pekat. Nah, seperti ini. Nah, ini karena bungkul. Kemudian setelah ini sudah dikunci. Nah, masuk ke sini. Dikunci. Setelah dikunci seperti ini ya.
kemudian membuat 5 bungkul seperti ini. Caranya sama. Menguncinya, masuk ke dalam sela-sela, kemudian putar lagi nih, masuk lagi ke melatinya biar terkunci, biar benangnya terkunci. Nah, dan inilah hasil bawang sebungkul untuk tata rias pengantin Solo Putri. Kemudian setelah ini dipotong, ya, dikasih jarak untuk mengikat di lidi. Inilah lidinya. Dan diikatkan. Ikat ya, jangan sampai lepas. Jadi benar-benar ngikatnya kencang. Kalau udah, baru tancapkan ke kanan. Setelah membuat bawang sebungkul, saya lanjutkan dengan membuat keris-kerisan untuk tata rias pengantin Solo. Sambil ikat mulai jatuh, ya. Kemudian ini yang ada item-itemnya saya potong dulu, kita buang dulu. Ini kemudian 1 jengkal atau setengah jengkal aja, setengah jengkal, ya, setengah jengkal, kita kasih tanda dulu. Kemudian di bagian sini untuk menancapkan kita perkirakan aja, kemudian bagian ini kita serong untuk menancapkan. Kemudian kita ambil, ya, ini dan seperti ini. Nah, kemudian ini masuk ke dalam sini. Seperti ini, ya. Kemudian ini ke atas, yang bagian atas kita lipat ke atas, kemudian yang bawah mengikuti. Kemudian dibentuk segitiga, yang atas masuk ke bawah, yang di bawah masuk ke atas. Nah, seperti ini. Terus, nah, seperti ini. Jangan sampai memindahkan tangan kita, ya. Tangan harus tetap berada seperti ini. Kalau tangan kita itu berubah, nanti kerisnya bentuknya beda. Ya, jadi sangat pengaruh besar dalam pembentukan keris Solo Putri. Nah, seperti ini sampai ujung yang paling kecil. Nah, ini sampai ke ujung ini. Nah, ini sampai ke ujung, terus bergantian masuk. Kalau udah sampai kecil, nah, kalau udah sampai kecil, kemudian bagian atasnya kita lilitkan bergantian. Nah, lilitkan seperti ini bergantian. Dililitkan silang. Nah, bergantian seperti ini.
Nah, seperti ini pergantian terus. Setelah itu baru diikat. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita tancapkan lagi di nanas. Setelah membuat keris, dan lanjutkan dengan membuat walang-walangan. Dan untuk membuat walang-walangan juga dibutuhkan satu buah janur yang masih segar, ya. Kemudian seperti biasa, ya, di paling bawah, ya, setengah jengkal, ya, kemudian setengah jengkal ini kita tandai dulu, ya, kalian nggak bingung. Kemudian setelah itu kita asut. Nah, nah, seperti ini. Nah, kemudian cara membuatnya, dan kita ambil yang paling atas, nah, kita buka dulu, masuk ke dalam militi. Nah, masuk, masuk. Kemudian yang bawah juga kita putar teliti, kemudian masuk juga. Ini sampai seperti ini untuk dasarnya, ya. Dan lanjut yang selanjutnya, yang atasnya. Nah, ini selalu melilit di lidi, ya. Selalu melilit di lidi. Dan jangan yang bagian sini ini jangan sekali-kali dipencet, karena itu sangat fatal dan hasilnya akan jelek. Seperti ini, ya. Ini dibuka, ya. Setelah dibuka, ya, ibu jari ini mencet, tapi mencetnya di sini, bukan di sini. Kemudian masuk ke dalam lidi. Seterusnya seperti itu. Sampai benar-benar ini, ya, sampai ke ujung, sampai habis. Nah, ini kan udah. Nah, setelah ini seperti biasa kita lilitkan, biasa dililitkan bergantian. Kita lilitkan bergantian, kemudian diikat, ya. Jadi tidak menggunakan staples, ya, karena di sini dilarang memakai staples, ya, di bentuk kita. Dibentuk juga. Kemudian setelah seperti ini, ya, kemudian bagian sini kita sobek, ya, sobek. Setelah sobek, kemudian bagian sini kita bentuk seperti tangga, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kita buka, kemudian kita lengkungkan, kan? Kemudian kita lilitkan, lilit ini kita lilitkan, ya.
biar kenceng, nggak terbuka, dililitkan naik lagi dan diikat. Nah, udah seperti ini, kemudian baru kita tata di atasnya. Dan bagian ini yang hitam ini kita potong, baru kita tancapkan. Membuat walang-walangan, saya lanjutkan membuat burung-burungan. Ambil satu helai janur yang masih segar, kemudian saya buang lidinya. Ini ya, saya buang lidinya. Tapi sebelumnya saya udah ambil dulu sekali. Saya buang lidinya, sampai lupa seperti ini. Singkirkan lidinya dulu, dan kita lanjut. Langkah pertama, kita selalu melihat ini yang ada protol-protolnya ini ke atas ya, yang ada protol-protolnya ini ke atas, jadi yang mengkilat itu di bawah. Nah seperti ini ya, kita bentuk seperti ini dan kita masukkan seperti ini ya, kita cek dulu ya. Jadi yang hijau ini selalu kalau menginginkan menghadapnya ke kanan bisa, menghadapnya ke kiri juga bisa, asal senada. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kemudian bagian ini taruh di bawah. Nah, setelah seperti ini, kemudian ini kita putar ke atas, masuk. Nah, kita pencet terlebih dahulu, kemudian bagian ini kita masukkan ke sini. Nah, ini dilepas ya, karena ini udah terkunci. Nah, kita tinggal pembentukan, tarik secara perlahan-lahan dalam pembentukan badan burung. Seperti ini. Nah, inilah untuk badan burung. Kemudian kalau sudah terbentuk badan burung ya, kita sobek ya, saya sobek nih ya, bagian untuk ekor, masukkan. Ini kunci ya. Kemudian sekarang bagian leher ya, ini yang untuk leher ya, jangan sampai keliru. Yang panjang ini untuk leher. Oke, dan masukkan juga. Setelah terkunci seperti ini, kemudian kita bentuk leher. Nah, ini cara bentuknya lehernya gimana? Ambil bagian yang ini, yang kita lipat ke dalam, dan satunya atas. Nah, saling
bergantian, kemudian satunya naik, kita tutup, naik. Nah seperti ini. Kemudian kita bentuk kepala burungnya. Nah seperti ini ya. Nah ini harus membelah ya, jangan sampai bertopi. Jangan sampai bertopi. Nah, kadang di sini di kepala banyak peserta didik yang bingung. Nah ini kita tutup, jangan sampai bertopi, kemudian bergantian terus. Ini satu masuk ya, masuk ke belakang nih. Nah, masuk ke belakang leher, kemudian ini masuk. Nah, ini. Nah, seperti ini ya, tidak bertopi. Ini ada belahan, di sini juga ada belahan. Kemudian masukkan ke dalam sobekan tadi. Masuk ke dalam sobekan. Jangan sampai melipat satunya, karena satunya belum disobek. Ini kita sobek. Kemudian masukkan. Seperti ini. Kemudian buat sayapnya kita masukkan lagi ke lubang yang sobekan tadi. Kita masuk. Lubang yang udah disobek tadi. Nah, kita sekan kanan dan kiri harus besarnya sama. Kemudian kita sobek ya, untuk membentuk ini sayap. Nah, yang hijau ini jangan sekali-kali digunting. Ini biarkan yang hijau, yang digunting ini bagian nih, bagian yang polos. Kita bentuk seperti biasa, seperti tangga. Nah seperti ini ya. Kemudian bagian ini juga sama. Seperti ini ya. Dan kalau udah seperti ini, biarkan saja seperti ini. Kalau mau masukkan ke sini, ini disobek. Jadi jangan pakai staples kalau mau. Jadi ada dua teknik ya. Kalau mau dimasukkan seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini. Ya. Kalau udah seperti ini, kemudian ambil lidi yang udah saya siapkan. Di lidi, kemudian tusukkan ke sini ya, ditusuk sampai ke leher tusuknya. Nah kalau udah seperti ini ya, kemudian tancapkan di mana. Inilah hasilnya. Setelah membuat burung-burungan, kemudian saya lanjutkan membuat payung-payungan. Dan di sini dibutuhkan janur ya. Kurang lebih 10 helai janur yang masih muda. Kemudian kita ambil
Untuk bahan tangkai payung ini seperti ini ya. Kemudian kita ya, bentuk yang seperti ini ya. Seperti ini ya, untuk tangkainya. Kemudian selanjutnya kita ambil janur yang udah saya sisir tadi ya, sudah buang bibinya seperti ini ya. Di sini saya membutuhkan 10 lembar ini ya. Kemudian kita potong-potong, diambil ya, besarnya sama seperti ini ya. Kita potong-potong ya, cari yang besarnya sama ya, yang besarnya sama. Nah, seperti ini ya. Kalau udah ya, cari yang besarnya sama. Dalam membuat payung-payungnya dibutuhkan panjang 15 cm ya, 15 cm. Kemudian untuk bagian ujungnya ya, ujung ini ya, ditandai 1,5 ya. Di sini sudah tandai 1,5 ya, berlawanan ya, 1,5. Kemudian ini ambil titik ya, berarti kan 7,5. Ini kan udah kasih titik ya, ini kasih titik seperti ini ya. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian setelah itu ya, nah seperti ini ya, itu kita tandai ya. Ini bagian ini kan udah ada titiknya ya, kita tusuk dengan harnal ya. Kita tusuk dengan harnal ya. Gunanya apa ditusuk? Biar tidak berubah ya. Jadi di bagian ujung sini yang kabut tadi bisa berbentuk setengah lingkaran, bisa berbentuk nyerong seperti ini. Jadi ada boleh bentuknya, boleh segitiga, boleh. Kali ini saya ambil yang nyerong aja, kita gunting, kita menggunakan gunting atau cutter. Ya. Kalau udah seperti ini, kemudian yang bagian sini kita ambil kurang lebih 1,5 lagi ya, 1,5 ya, untuk buat serong, untuk mengunci, untuk membentuk payung. 1,5 saya ambil 1,5, kunci pakai karter sampai 1,5. Kira-kira seperti ini ya, satunya juga. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini, kemudian harnanya dilepas, kita ganti dengan lidi yang tadi udah dikasih bendera ini. Nah, baru dibentuk seperti ini.
Kalau lebih berarti diambil. Sebenarnya oh ini kan karena janurnya besar jadi bisa diambil, bisa dikurangi seperti ini. Sudah mengurangi janur. Ditata seperti ini ya, sampai benar-benar rapat ya. Nah, dan inilah hasilnya. Kemudian kita tancapkan di tengah. Dan inilah hasil perlengkapan keterampilan untuk tata rias pengantin Solo Putri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.